Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shroli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Profesor yang saya hormati, Bapak Doktor yang saya hormati, Bapak Ibu, rekan-rekan mahasiswa pasca sarjana Win Sutanta Saifuddin Jambi yang saya hormati. Pertama-tama izinkanlah saya selaku pembawa acara atau pemandu dalam diskusi ini. Sebelum kita mulai, marilah kita sama-sama dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang saya hormati, salawat beriring salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan yang berbahagia ini, maka untuk mengawali silaturahmi kita maupun perkuliahan kita awali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Ustadz Supriyadi, Pak Supriyadi. Pada Pak Supriyadi kami persilahkan untuk mengawali pertemuan kita pagi hari ini. Pak Supri dipersilahkan dengan segala hormat. Terima kasih Pak Sujono selaku moderator pagi hari ini. Ustaz Khairan, teman-teman sekalian, mohon izin ini untuk membaca surat Al-Baqarah. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah SWT ketenangan dan hikmah dari bacaan ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim syawatu wa lahum 'adzabun azim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum azabun alimun bima kanu ya'zibun. Shadaqallahul azim. Terima kasih kepada Pak Supriyadi yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan yang membaca dan yang mendengarkan diberi pahala oleh Allah SWT dan kegiatan kita pada pagi hari ini bisa menjadi ibadah bagi kita semua. Untuk selanjutnya yang kegiatan kita selanjutnya kepada Pak Hairan mungkin untuk bisa menyajikan makalahnya yang berkaitan dengan filsafat ilmu. Kepada Pak Hairan dipersilakan dengan segala hormat. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada Bapak Moderator Pak Sujono yang telah sudi memberikan kesempatan saya untuk menyajikan makalah filsafat ilmu lanjutan. Yang saya hormati Bapak Prof dan Pak Doktor, mohon
izin Pak Prof dan Pak Doktor untuk menampilkan makalah pada pagi hari ini dari mata kuliah Filsafat Ilmu Lanjutan dengan judul Epistemologi Ilmu Pengetahuan. Begitu juga yang saya banggakan dan saya sayangi rekan-rekan mahasiswa doktoral. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan dengan tepat waktu untuk kita semuanya. Baiklah, pada kesempatan ini mohon juga kritikan dan masukan dalam makalah ini karena masih banyak terdapat kekurangan dan kealfaan, baik itu dari sisi penulisan dan lain sebagainya. Baik, epistemologi itu kita mulai dari sejarahnya, bahwa latar belakangnya epistemologi itu dimulai dari Yunani kuno. Ketika individu-individu mulai dengan sengaja menyikapi informasi dan merasa bahwa informasi merupakan faktor penting yang dapat menentukan keberadaan dan kehidupan manusia. Nah, ini awal mulanya epistemologi ini. Jadi karena informasi itu merupakan hal yang terpenting bagi manusia, maka mulailah dari Yunani kuno ini. Kemudian pengertian epistemologi berasal dari kata Yunani, khususnya epistem, yang berarti informasi. Epistem itu yang berarti informasi, dan logos yang berarti kata, renungan, atau informasi. Nah, dapat diartikan bahwa epistemologi itu melihat secara mendasar praanggapan yang dan kondisi cerdas yang mendasari peluang informasi dan berusaha memberikan catatan yang masuk akal untuk kasus kebenaran dan objektivitas. Inilah yang dimaksud dengan epistemologi ini. Bahwa kita lihat secara mendasar sebelum kita beranggapan kondisi cerdas melalui informasi. Nah, sehingga dari informasi ini menjadi kasus kebenaran dan objektivitas. Apakah ini benar atau objektif? Gitu. Ini yang dimaksud dengan epistemologi. Kemudian cara kerja epistemologi ini metode kerja atau strategi pendekatan dalam epistemologi menggambarkan bagaimana atribut cara filosofis menghadapi keajaiban informasi. Atribut cara filosofis menghadapi objek kajian dapat dilihat dari jenis pertanyaan yang diajukan dan tanggapan yang tepat yang diberikan. Jadi mulai dari pertanyaan dan tanggapan. Teori pada dasarnya mencoba untuk mengajukan pertanyaan dan mencoba untuk menanggapi pertanyaan yang bersifat umum, lengkap, dan mendasar. Nah, penalaran mengharapkan untuk secara mendasar menantang dan mengganggu perspektif pengaturan penilaian populer. Bisa saja dari informasi ini hal-hal yang populer itu bisa berubah. Ini cara kerja epistemologi. Mungkin ketika dulu beranggapan Tuhan, matahari sebagai Tuhan pada zaman Yunani kuno, setelah pertanyaan dan yang bersifat umum dan lengkap dan mendasar ini terbantahkan, maka dia akan berubah. Itu cara kerjanya. Kemudian macam-macam epistemologi. Ini ada 3 macam epistemologi ini. Pertama, epistemologi aficionado adalah metode tradisional dalam mengelola epistemologi dalam perspektif epistemologi dalam penilaian. Kekuasaan atau kosmologi diandalkan terlebih dahulu, baru kemudian ditambahkan epistemologi.
Jadi mulai dari tradisional ini dari nilainya dulu. Nah, nanti baru ditambahkan secara informasi yang didapatkan tadi. Itu cara kita macam-macam epistemologi tadi. Yang kedua, epistemologi dasar. Hal ini dikemukakan oleh René Descartes, yaitu dilakukan penukaran epistemologi sepihak dengan menanyakan apa yang dapat kita ketahui sebelum mengklarifikasi. Itu penukaran epistemologi, ditukarkan informasi sepihak dengan menanyakan apakah dapat kita ketahui sebelumnya. Kemudian yang ketiga itu adalah epistemologi logos. Nah, pertanyaan utama dari epistemologi ini adalah apa yang benar-benar kita ketahui dan bagaimana kita mengetahuinya. Ini lebih kuat lagi gitu. Karena pertanyaan itu dibenarkan mengetahui, kita mengetahuinya bagaimana, mungkin caranya, karena itu logos. Epistemologi ini tidak mempermasalahkan apakah batu di depan kita itu penampakan atau bukan. Yang membedakan adalah ada batu di depan mata kita dan kita teliti secara eksplisit. Ini lebih kepada penelitian. Ini yang dimaksud dengan epistemologi. Terus misalnya dulu kan ada beranggapan manusia itu berasal dari kera. Nah, itu kan diteliti apakah benar ini, kemudian sehingga secara eksplisit bisa saja itu terbantahkan. Walaupun dia ini berdasarkan metode dan lain sebagainya. Karena ada hal lain yang membuat dia tidak sesuai dengan kondisi, dengan fakta-fakta yang ada, dan penelitian, maka bisa akan berubah. Terus, hakikat ilmu pengetahuan. Hakikat ilmu pengetahuan itu ada dua. Dia pertama, realisme. Yang dimaksud realisme, keaslian muncul pada ratusan tahun ke-16 dan ke-17 sebagai akibat dari kekacauan logika. Premis keaslian adalah bahwa jiwa manusia secara langsung diidentifikasi dengan otak besar sehingga pikiran menjadi vital. Keaslian tidak memahami unsur pikiran dan pesona. Keaslian memiliki perspektif dan praktis tentang alam. Ini. Yang kedua, idealisme, yaitu realisme mengatakan bahwa materi adalah barang asli atau barang asli jika hanya perjalanan dengan keajaiban. Visi mengatakan bahwa alasan itu asli dan materi hanyalah efektif samping. Terus sumber terjadinya pengetahuan. Pengetahuan itu bersumber dari suatu yang merupakan tahap awal atau yang merupakan objek informasi. Sumber bisa atau berasal dari dunia luar atau juga terkait dengan berasal dari dunia dalam atau kapasitas subjek. Jadi pengetahuan itu bisa berasal dari luar pengamatan kita atau yang berasal dari pemikiran kita. Itu yang membuat terjadinya pengetahuan tadi. Yang dari dalam itu dari pikiran, kalau yang dari luar itu kenyataan yang ada. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang ada di otak kita itu adalah sumber pengetahuan dari dalam. Terus selanjutnya informasi itu berasal dari pernyataan atau otoritas. Ini maksudnya sebagai sumber informasi memiliki nilai, namun juga mengandung risiko. Pernyataan atau otoritas yang terbuka untuk pemeriksaan yang bebas dan asli atas faktanya adalah sumber informasi yang nyata. Yang kedua, informasi itu berasal dari pemahaman indera yang dilihat, yang didengar, dihubungi, dicium, dicicipi, khususnya pertemuan manusia yang solid, membingkai bidang informasi.
Begitulah cara penganut eksperimentasi berdiri. Induksi menekankan batas manusia untuk wawasan atau persepsi atau apa yang diperoleh fakultas dari iklim. Terus selanjutnya adalah informasi berasal dari akal. Dalang menemukan bahwa otak atau akal adalah faktor utama dalam informasi yang disebut realis. Atau logika adalah pandangan bahwa orang-orang memahami pendapat mereka dan alasan itu dapat mengkomunikasikan kebenaran dengan diri sendiri atau bahwa informasi diperoleh dengan mempertahankan pikiran. Terus informasi itu tergantung pada insting. Ada juga tergantung pada insting. Sumber informasi yang potensial adalah insting atau pemahaman langsung terhadap informasi yang bukan merupakan konsekuensi dari ide yang didasari atau wawasan indera langsung. Oke. Sumber pengetahuan dalam perspektif Islam itu ada dua. Yang pertama, pengetahuan dalam Al-Quran. Ini adalah sumber pengetahuan. Yang kedua, pandangan dari filosof Muslim. Dan juga dalam Islam ada dua yang sumber informasi. Terus, metode memperoleh pengetahuan. Itu ada 4. Metode abduksi, metode induksi, metode deduksi, dan metode dialektika. Nah, teori kebenaran pengetahuan itu pertama, teori korespondensi atau correspondence theory of truth. Teori kebenaran, atas sebagian menyebutkan bahwa theory of truth, korespondensi kebenaran korespondensi, yang kadang disebut dengan accordance theory of truth, adalah teori yang berpandangan bahwa pernyataan-pernyataan adalah jika benar berkorespondensi terhadap fakta atau kenyataan yang ada di dalam atau objek yang dituju pernyataan tersebut. Kebenaran atau keadaan benar itu apabila ada konsekuensi antara arti yang dimaksud oleh suatu pernyataan atau pendapat dengan objek yang dituju oleh pertanyaan atau pendapat tersebut. Ini yang dimaksud dengan teori korespondensi. Yang kedua, teori koherensi atau comprehensive theory of truth. Teori kebenaran koherensi atau konsistensi adalah teori kebenaran yang didasarkan kepada kriteria koherens atau konsistensi satu pernyataan. Disebut benar bila sesuai dengan jaringan komprehensif dari pertanyaan-pertanyaan yang hubungan secara logis. Menurut teori ini, kebenaran tidak dibentuk atas hubungan antara putusan dengan suatu yang lain, yaitu fakta dan realitas, tetapi atas hubungan antara putusan-putusan itu sendiri. Jadi, koherensinya. Terus yang ketiga adalah teori pragmatisme atau the pragmatic theory of truth. Teori kebenaran pragmatis adalah teori yang berpandangan bahwa arti dari ide dibatasi oleh referensi pada konsekuensi ilmiah, personal atau sosial. Benar tidaknya suatu dalil atau teori tergantung pada berfaedah tidaknya dalil atau teori tersebut bagi manusia untuk kehidupannya. Terus yang keempat adalah teori performatif. Teori ini disebut juga tindak bahasa, mengaitkan kebenaran suatu tindakan yang dihubungkan dengan suatu pernyataan. Misalnya dengan ini saya mengangkat Anda sebagai manajer perusahaan
spesies S3. Dengan pernyataan itu tercipta sebuah realitas baru, yaitu Anda sebagai manajer perusahaan spesies 3. Tentunya setelah SK-nya turun. Di sini ada perbuatan yang dilakukan bersamaan dengan pengucapan kata-kata itu. Dengan pernyataan itu, suatu penampilan atau perbuatan atau dimaksud performance dilakukan. Terus yang ketiga, agama sebagai teori kebenaran. Pada hakikatnya manusia hidup di dunia ini adalah sebagai makhluk yang suka mencari kebenaran. Salah satu cara untuk menemukan suatu kebenaran adalah agama. Agama dengan karakteristiknya sendiri memberikan jawaban atas segala persoalan asasi yang dipertanyakan manusia, baik tentang alam, manusia maupun tentang Tuhan. Ini jadi banyak ada 5 teori kebenaran itu, termasuk juga agama sebagai teori kebenaran. Mungkin itu saja penjelasan makalah saya pada pagi hari ini. Dimohon kepada Bapak dan Ibu untuk memberikan masukan dan kritikan untuk lebih baiknya makalah ini. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bapak Moderator, pada Bapak Sujono. Silakan.